Shalom Wisdomers yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi di Wednesday Bible Wisdom. Kami berharap semua para Wisdomers baik-baik saja, sama seperti jiwa Wisdomers baik-baik saja. Hari ini kita akan masuk pada tayangan yang baru pada Wednesday Bible Wisdom. Tapi sebelum kita melihat full tayangannya, yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, kami ucap syukur, hari ini kami akan belajar lebih lagi tentang-Mu Tuhan. Taruh hati-Mu di hati kami, taruh pikiran-Mu di pikiran kami, kuasai kami dengan roh-Mu, sehingga kami mengerti isi hati-Mu yang disampaikan dalam pengajaran, dalam Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, Bapak. Itulah artinya. Bersatulah mereka melawannya diurapinya. Jadi ini bagus nggak? Bagus, climate change kok. Gambarnya kan tadi ya. Ada 13 action mengenai climate change. Itulah Dotosi kira-kira. Jadi sebenarnya masalah utamanya muncul gara-gara concern gara-gara 7 tahun itu. Nah, kenapa jadi ribut 7 tahun, Pak Bro? Karena kitab Daniel menulis. Nah, baru saya mauin ke sana, Pak Bro. Nah, kan saya juga tahu aja Pak Bro sudah mau ke sana gitu. Kau tahu Pak Bro, kan pendeta kan gitu. Oh sih, yes. Nanti akan muncul orang yang memerangi umat yang maha tinggi. Kitab Daniel itu menjawab dengan jelas antara yang lanjut usianya dengan yang maha tinggi. Ini channel sebelah nih Pak Bro, yang Kamis pagi sudah ada ini, sudah dibahas. Bulan Februari dibahas. Yang lanjut usianya itu yang kita sebut dengan Bapa di sorga. Yang maha tinggi, El Eyona Adonai, itu adalah Tuhan Yesus. Ada cerita lagi. Berarti Tuhan dua dong. Aduh, ini balik lagi ke konsepnya Tertulian dong, Tritunggal lagi dong, Pak Bro. Enggak, saya nggak mau bahas itu. Jadi Anda berhenti saja, masuklah ke kelas, nanti kita ngobrol di meet and greet. Iya, Pak Bro. Iya, Pak Bro. Saya udah gatel. Ini kalau serang nyebut satu nama lah ini. Jadi ada Athanasius, ada Ambrose, ada Jerome, ada Eusebius, ada Tertullian. Ayo ini Bapak gereja semua. Jadi Tritunggal atau Tunggal Tri, Pak Bro? Nah, ini seru nih. Kita bahas nanti di meet and greet. Itu saja. Yang penting kita paham mengenai keilahian. Dengan cara yang Tuhan singkapkan. Paham, memang ada Tuhan loh. Saya udah bilang, yang Tuhan singkapkan. Tuhan kasih kita 5, kita makan 5. Kasih 10, kita makan 10. Yang Tuhan nggak buka, haknya Tuhan. Yang Tuhan buka, hak kita. Ulangan 29 itu 9. Kan gitu. Teruskan. Di situ dikatakan, yang menentang yang maha tinggi dan menganiaya umat yang maha tinggi, itu punya kebiasaan mengubah hukum dan waktu. Tuduhan ini terjadi kapan sih dalam sejarah hidup manusia terjadi perubahan hukum dan waktu yang sangat signifikan dalam hal spiritual dan Alkitab. Notabene jatuhnya itu pada saat kekaisaran Roma. Karena kita juga tahu bahwa hari itu Konstantin Caesar itu kan menjadi Kristen, tanda kutip bukan karena betul-betul yang jadi Kristen, tapi adalah karena masalah politik. Makanya saya tuh harus tekankan lagi dari awal yang kelas semi pembinaan SCG, SAC, advanced class. Keselamatannya bagaimana? Baptisnya bagaimana? Betul. Nah kalau dua ini aja goyang, kenapa Anda mau baptis ya? Kan mau nikah Pak. Itu jawaban yang memalukan sekali sebetulnya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Tapi itu ya di masyarakat banyak Pak Bro, ntar saya dimarahin orang lagi. Kepepet. Jadi bukan karena kenal pribadi. Dia melakukan karena apa kata orang. Saya percaya Pak Bro, orang yang sudah memulai dengan apa kata orang, itu akan jatuh dalam perangkap hukum buatan manusia, man-made law. Kita harus tahu, jangan salah, sejarah ini kadang-kadang diisi oleh man-made law. Kita kalau baca yang namanya Talmud buku yang tulisan-tulisan dari para rabi Farisi zaman itu dengan yang namanya kitab Torah, itu isinya man-made law, Pak Bro. Dan kaget juga loh, pada rasul-rasul abad pertama termasuk Petrus pernah hampir jatuh kepada man-made law. Iya, betul. Ya, rasul-rasul abad pertama itu orang-orang yang tidak terlalu suka bahwa keselamatan sampai pada orang non-Yahudi.
Jadi kalau mau bilang rasial, ya ada. Kita bahas ini dalam sekali nanti di kelas, bukan di sini. Anda yang mau dengar teruskan saja. Nanti gimana Pak? Cuma setengah salah mengerti ya, itu kan pilihan masing-masing. Jadi nah, itu bertanyakan ya, Daniel. Kerajaan Rome yang mengubah itu. Dengan cepat, Rome memasukkan konsep pemikiran yang tiba-tiba, karena hari itu Rome merasa bahwa dialah yang menjadi perwakilan penerus kegerakan Tuhan di muka bumi. Jadi tindakan yang dibuat itu pasti akan diikuti oleh semua orang. Nah, karena tidak membaca urutan awal daripada kitab yang ada, kitab yang kita pegang, hari itu kan kita berarti itu bahkan awal-awal mungkin Athanasius yang pegang ya. Itu kita pegang, Bapak Ibu, Anda pegang ini nih, Anda pegang ini, Alkitab segini gini nih. Ini karena Anda ngikutin pendapat dari Athanasius. Itu aja udah. Dalam sebuah keputusan. Nanti panjang lah ceritanya, nggak sekarang. Nah. Pak Bro kasih bola tanggung terus. Biarin, biar belajar. Nanti komennya pada gitu, Pak, kamu berhenti kau. Lah, ya belajar. Belajar. Gitu. Itu tadi suplemen ya, sekarang intinya. Salah satu yang diubah adalah, dituduhkannya adalah mengubah hari Sabat menjadi hari Minggu. Untuk pendapat ini saya tidak setuju. Karena sebelum abad keempat Konstantin Rome, itu orang-orang Israel yang bertobat, yang notabene adalah Kristen, tolong bedakan Yahudi sama Kristen ya. Paulus is Kristen, Lukas is Kristen. Tapi mereka orang Yahudi. Oh, hari ini kalau kita bilang Yahudi, mikirnya atau bangsa, benar nggak Pak? Yahudi itu bukan bangsa. Judaism itu bukan bangsa. Judaism itu adalah orang yang menganggap Yeh sebagai Allah. Dan mengikuti hukum-hukumnya. Itu adalah Yahudi. Jadi hari ini kalau Pak Bro pengen jadi Yahudi, bisa Pak Bro. Saya kasih syaratnya, nanti saya kasih, Pak Bro ikuti semua jadi Yahudi langsung. Kan Pak Bro pernah bilang tuh, ada berapa syarat? Syarat. 40 iya. Apa berapa itu? Makanya kita berkata, emang orang yang namanya Yahudi Israel itu adalah orang Yahudi Israel? Bukan, orang Mesir juga ada loh. Orang Mesir yang keluar bersama orang Israel jadi apa? Jadi Yahudi. Lah itu yang namanya Ruth sama Naomi punya mantu nama Ruth itu orang mana? Orang Moab. Lah itu jadi orang Yahudi nggak? Jadi Yahudi. Bangsanya tidak, bangsamu jadi bangsaku kan dikatakan. Betul. Nah, saya nggak terlalu setuju kalau mengatakan bahwa pindah hari Minggu ibadah itu menjadi penyalahan hukum Torah. Abad pertama itu komunitas sel, abad pertama itu kalau ibadah hari Minggu. Nah, kita hari ini Pak Bro, itu beribadahnya bukan Minggu dan bukan Sabtu, tapi setiap hari. Termasuk Rebo pagi nonton WBW. Jam 6 pagi WIB. Kalau bangun, tapi kan itu bisa ditonton terus sampai setelah itu, gitu. Jadi kalau mau dibilang, ini masalah di mana Laudato Si? Sebetulnya si tujuannya baik kembali kepada Allah. Tapi kan ada angka 7 di sana. Terus tuduhan terkait dengan angka 7 tadi tuh, yang bicara pengubahan hari dan waktu. Hukum bisa berubah kapan? Kita juga tahu itu dalam kerajaan Rome berubahnya. Waktu berubah kapan? Perayaan bisa berubah nggak? Perayaan Kristen sama Yahudi kan jauh banget Prabu sekarang. Kalau dulu tuh kan abad pertama deket itu. Jangan lupa, Paulus itu Paulus tuh nggak suka sama Torah. Nanti dulu. Paulus nggak suka sama Torah. Paulus itu kalau pergi kemana-mana menginjil, sampai ke utara, dia pergi ke Siprus, dia pergi ke Yunani, sampai Turki, dia selalu kalau hari raya Paskah dan Roh Tak Beragi, selalu dia kembali ke Yerusalem. Pentakosta, dia ngotot sedapat mungkin sebelum itu sudah tiba di Yerusalem. Katanya nggak suka Torah, ngapain hadir di sana? Karena ingat, orang Yahudi, laki-laki, setahun 3 kali harus hadir, Pak Bro. Nah, kalau dia bilang dia nggak mau ikut Torah lagi, dia ikut kok. Gitu. Jadi intinya sebetulnya, ibadah abad pertama dan kedua dan ketiga dengan Yahudi masih dekat. Begitu yang namanya Kristen sekarang, udah jauh sekali. Jauh banget.
Nah, kan ada beberapa ibadah yang memang bisa dikategorikan sebagai konsep yang simbol kita ambil. Misalnya, Paskah Yahudi sama Paskah Kristen bedanya apa? Yahudi keluar dari tanah perbudakan. Kalau Paskah Kristen adalah penebusan oleh Tuhan Yesus. Oke. Tapi yang namanya hari Paskah nggak pernah berubah. Harinya ya selalu tepat yang itu terus, yang Yahudi punya. Mau simbolnya diganti nggak jadi masalah, Pak Bro. Nah, muncullah hari-hari berikutnya. Nah, ini kan channel sebelah lagi, Pak Bro. Sabar-sabar tunggu aja bulan Desember nanti keluar ya. Kalau saya tuh dari dulu nggak cuma masalah pelajaran spiritual, Pak Bro. Saya tuh makan semuanya original. Tampilan pun original. Jadi Pak Bro jangan kaget, kan teman sudah pada tahu berapa tahun handphone saya pegang. Sama anak Pak Bro lebih tua handphone saya. Kenapa? Saya tuh orangnya semuanya original. Nggak pengen yang namanya pernak-pernik tambahan imbuhan gimmick-gimmick biar lebih keren, nggak pengen Pak Bro. Jadi kalau saya lihat orang yang bawa perabotan, perlengkapan, segala macam yang bermerek branded supaya lebih tapak, buat saya terlalu yang penting itu adalah isi. Tapi kan bilang orang beda-beda ya Pak Bro, kita nggak bisa merubah manusia dengan cepat. Itu Laudato Si Pak Bro. Nah, tuduhan itu nggak terlalu disukai oleh para penyuka akhir zaman yang notabene nggak terlalu srek sama denominasi lain. Saya ulang nih Pak Bro nih ya. Ada penyuka-penyuka akhir zaman yang langsung dia klik dengan angka 7, dia langsung tahu, dia bisa baca, tapi nggak terlalu srek sama denominasi lain. Makanya kenapa saya perlu memasukkan materi menghormati kegerakan ilahi. Karena kalau kita tidak memberikan penghormatan pada gerakan ilahi, bukan kepada denominasi ya. Ini gimana bedainnya Pak Bro? Denominasi sama kegerakan ilahi. Nah itu. Nah ini Pak Bro pasti promo kelas lagi nih. Itu harus dibedakan. Itu Laudato Si Pak Bro. Cuma kalau saya bilang tujuannya baik ke alam. Yang saya harus cermati dari semua ceritanya, saya cermati cuma ada satu Pak Bro. Ini akan menuju keseragaman yang memenuhi Mazmur 2 apa tidak? Oke. Keseragaman tiba-tiba yang diteken bukan keseragaman alamnya, keseragaman tentang politisasi pemerintah. Ini mulai politisasi pemerintah mulai muncul nih Pak Bro, ini bahaya. Gitu. Iya. Tapi kalau hanya masalah alam, masalah ekonomi dunia, kesehatan dunia, itu masih oke banget Pak Bro. Nah, Pak Bro, kira-kira. Saya cuma ngelihat gini, nggak tahu ini tiba-tiba keselentingan. Kalau ngomong 7 kan ada hubungannya juga dengan angle-nya, kalau lihat dari angle-nya Yusuf ya Pak Bro. Ketika mimpi itu terjadi. Ya kan, 7 tahun kesukaran, ada 7 tahun kelimpahan ya Pak Bro ya. Apakah kita ngomong mengacu pada Laudato Si ini adalah ada satu profesi ke depan tentang yang berkaitan tadi Pak Bro. Ke depan akan terjadi apa? Kalau kita tidak mendeliverkan ini kegerakan yang disebarkan oleh Laudato Si, apakah akan terjadi sesuatu? Kira-kira begitu Pak Bro? Ini maknanya dalam sekali. Asal kita percaya bahwa Alkitab berulang. Jadi sekarang gini saja. Orang Kristen ini mau memandang peristiwa di Alkitab sebagai peristiwa berulang apa tidak? Kalau Kristennya Kristen Yunani, dan notabene hampir 80% pola orang Kristen berpikir adalah Yunani banget, itu lurus. Artinya gini, apa yang ada di Alkitab nggak akan terulang lagi. Kalau saya perspektifnya beda. Apa yang ada di Alkitab akan terulang lagi. Di bawah langit ini, nggak ada yang baru. Dan saya percaya omongan itu. Ya, saya percaya omongan itu. Artinya gini, kalau prinsip Yusuf sudah pernah ada di kitab Kejadian, itu akan terjadi lagi dengan konsep yang berbeda. Tapi mirip-mirip lah. Akan terjadi lagi pada zaman PB. Pak Bro, ini menarik nih. Orang-orang yang percaya reinkarnasi, jangan salah ya. Kristen percaya inkarnasi loh. Kristen percaya inkarnasi. Yesus jadi manusia, Tuhan jadi manusia, teori kenosis, itu konsepnya inkarnasi. Tetapi orang Kristen menolak mentah-mentah reinkarnasi. Pak Bro, jelasin dikit dong, jelasin lagi dong. Nah, ini puyeng. Ini
Ada yang Soalnya bilang udah gini. ada yang nanya di komen Pak Bro. Ini gas aja sekalian Pak Bro. Karena gini, kadang-kadang orang tuh sering begini, emang bikin acara begini buat jemaat itu boleh ya? Kalau saya bilang gini, tergantung yang mau dengar. Iya. Kalau Anda punya orang yang mau dengar, mau belajar, ini nggak ada masalah dengan ini. Tapi kalau nggak mau belajar, apapun Anda sodorkan, akan selalu ada yang salah di sana. Betul. Nah, saya ini khawatir banget banyak di sebelah sana, entah di mana ya, itu yang selalu menyodorkan sesuatu yang enak di telinga dan menutupi kebenaran-kebenaran yang ada di masyarakat. Yang saya ngomong ini adalah fakta sejarah, Pak Bro, bukan Alkitab. Yeah. Gitu. Jadi, orang yang percaya inkarnasi, itu ada yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah reinkarnasi dari Yusuf. Plus reinkarnasi dari Daud. Asik. Akhirnya kebuka juga. Yes. Nah, mantap ya. Ada. Saya baca bukunya kok, dan saya ketemu sama pemukanya. Jadi, yang unik salah satu yang saya bisa angkat topi adalah mereka tidak pernah berkata negatif tentang Tuhan Yesus. Mereka menghormati dia sebagai guru agama yang agung. Dan cerita bahwa keberadaan beliau ini merupakan reinkarnasi dari seorang yang besar, yang menjadi pahlawan, penyelamat dunia kekeringan di zaman Mesir hari itu. Namanya Yusuf. Sampai saya geleng-geleng kepala. Ini jangan-jangan dia baca Alkitab apa gimana ya? Tapi waktu tidak banyak, Pak Bro, untuk saya bicara penginjilan sama dia. Karena hatinya mungkin masih tertutup. Buat dia selalu bilang bahwa selama saya tidak bicara negatif soal Tuhan Yesus, jadi nggak panggil Tuhan sih. Nggak bicara menjelekkan Tuhan Yesus, tetap menghormati dia. Bukan berarti saya menentang dia. Ya udah, Pak Bro, mau gimana? Iya. Saya sih maunya dia selangkah lebih maju lagi menerima dia sebagai Tuhan. Tapi dia berkata, saya nggak nolak dia kok. Saya nggak menjelekkan dia. Saya nggak menghina dia. Saya anggap dia guru agung. Ya sudah, kamu ngomong apa? Firman tidak akan pernah kembali sia-sia, Pak. Iya, enggak apa-apa. Nanti kan yang doa kan Pak Bro, ya, tugas. Amanat agung toh. Yang mau nuai Pak Bro juga nggak apa-apa kok. Saya mah pokoknya bagian saya 1 dinar, Pak Bro 1 dinar. Ya, iya. Kalau saya milih kerja yang dari pagi, Pak Bro. Upah 1 dinar ya enak kerja jam 5 sore toh. Benar nggak Pak Bro? Iya. Upah 1 dinar mending kerja jam 5 sore. Daripada kerja menanggung panas dari pagi, tapi hanya dapat 1 dinar. Kalau saya suruh milih, saya mau dapat 1 dinar dan kerja dari pagi. Kalau dari pagi kerja, Pak Bro, minimal kalau bikin kesalahan, bisa nebus. Iya. Bisa ngerti, ini salah karena benar. Kalau jam 5 baru kerja, kesalahan banyak itu. Ini nggak beres. Gitu. Aduh. Nah, ulang, balik. Jadi tadi kita Yusuf tadi gimana tuh, Pak Bro? Jadi ada yang percaya, saya nggak bilang ya, ada yang percaya bahwa Yusuf ini ada bereinkarnasi menjadi Tuhan Yesus. Gitu, katanya begitu. Tapi apapun yang terjadi, apapun mereka mau bilang, saya percaya firman Tuhan bahwa apa yang ada di masa lalu akan terjadi di PL, jadi di PB. Apa yang ada di PB terjadi pada zaman abad-abad pertama rasul-rasul, bapak-bapak gereja. Apa yang mereka alami akan kita alami. Gitu. Jadi ini berulang terus. Jadi kalau mau dibilang bahwa peristiwa-peristiwa yang sudah ada ini berulang apa enggak, ya pasti terulang lagi. Jadi Pak Bro, apakah kekeringan zaman Yusuf dan zaman kelimpahan 7 tahun itu terulang lagi? Gini aja. Kalau saya bilang iya, berarti bumi ini tinggal 7 tahun atau maksimal 14 tahun. Betul nggak Pak Bro? Iya. Kalau nanti tiba-tiba habis 14 tahun nggak ngalami apa-apa, orang akan lemparin kita Pak Bro. Dengan donat, dengan roti, atau bukan dengan batu. Tapi kalau saya bilang, ini nggak ada hubungannya, itu cuma sekedar pikiran manusia. Kalau sampai kejadian, saya berisiko tidak pengangkatan. Makanya kalau Anda mau ngomong sesuatu, pikir baik-baik. Berisiko pengangkatan apa tidak? Berisiko Tuhan cemberut apa tidak? Saya kalau ngomong sesuatu, kalau saya sudah yakin, sorga kasih lampu hijau, baru saya ngomong. Tapi kalau enggak, resiko tanggung pribadi, Pak Bro. Ya. Tapi begini saja. Anggap saja bahwa itu akan terjadi lagi. Tapi jangan lihat tahunnya Pak Bro ya. Melihat masanya sajalah. Ada masa di mana kita harus sadar karena akan tiba masa kesulitan.
Masa kesulitan sudah dijamin oleh Alkitab. Pasti terjadi. Alam akan berbalik untuk tanda kutip menyerang manusia. Tanda kutip nih ya. Jadi musuh manusia di akhir zaman penutupan nanti adalah alam. Ya. Untuk ke sana, kita bisa minimalisir tidak? Bisa. Dengan cara apa? Yang disarankan di Konvensi Paris, G20 Glasgow kemarin, di Skotlandia, gitu. Terus ada juga yang namanya adalah Laudato Si. Itu bukan berita barusan, Pak Bro. Udah lama sekali buku ini terbit kok. Itu udah berbagai, bahkan diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Intinya gini, kita dukung, kita doakan bahwa supaya kita jangan terlalu tidak ramah kepada bumi ini. Karena akibatnya adalah penyakit makin banyak nanti. Bencana makin banyak. Dan kalau sudah penyakit makin banyak, bencana makin banyak, kita tuh nggak bisa mengambil tindakan yang masuk akal. Nah, kan bayang kita ini mau terima yang namanya kalau vaksin itu approve kan Pak Bro ya? Ya, betul. Nah, kalau authorize semua ya, kalau darurat nggak apa-apa. Lah kalau daruratnya setiap tahun keluar darurat, lah apa nggak tubuh kita lama-lama juga beresiko toh Pak Bro? Authorize semua loh. Iya. Ya, kita harap ini cepat selesai saja. Itu kira-kira Pak Bro. Jadi tudingan itu nggak salah. Karena memang jangan sampai, makanya saya tuh pengen kita kembali ke ini. Iya. Tapi saya nggak pengen jadi Anda orang Yahudi loh, Pak Bro. Jangan jadi orang Yahudi, Pak Bro. Masih makan apa B2 masih begitu. B2 lebih gawat. Pak Bro. Gitu. Ya. Tapi yang aku lihat kan gini nih, Pak Bro. Seolah-olah pihak sana kan udah tahu ya, masanya sudah dekat. Lalu dibuatlah HARP, dibuatlah apapun segala macam itu untuk mendeliverkan, mempercepat atau membuat momentumnya waktunya, timingnya menjadi tepat gitu. Manis, dah bener, udah gitu aja. Bener, dah mantap, dah. Jadi perpanjang sudah sama tahu, dah. Jadi mereka juga tahu itu waktu kok. Iya. Dipercepat, ngapain nambahin alat-alat begitu? Itu kan bisa memperparah kan? Iya. Kalau meleset tiba-tiba konslet aja kan bikin tambah masalah-masalah. Tapi gini, kalau tambah masalah yang bisa memperbaiki siapa? Yang punya alat, Pak Bro. It's all about masalah penguasaan. Masalah manusia tuh pengen ngatur orang lain. Masalah hidup manusia adalah selalu pengen ngatur orang lain. Iya. Pak, kelas itu SCG ngatur banget, Pak. Enggak, siapa bilang ngatur? Kan Anda punya kesempatan boleh memilih mau ikut apa enggak. Enggak ngatur loh itu. Nah, Pak Bro. Yes, exactly ya Pak Bro, exactly. Itu ya. Mantap tuh, manis. Jadi ingat Matius 13, Pak Bro, tentang rahasia surga, Pak Bro. Ya. Apa namanya? Tuhan Yesus bilang kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi pada mereka tidak. Ya. Nah, pada mereka tidak, tapi mereka sebenarnya sedang lagi melakukan itu. Apakah ini sama ceritanya Pak Bro yang waktu di SCG bahwa lagi-lagi, ayo ikut SCG, adalah mereka melakukan sesuatu tapi akhirnya adalah menggenapi firman Tuhan, Pak Bro? Iya, jadi gini, Pak Bro, rahasia itu sesuatu yang orang nggak bisa lihat dan nggak bisa ngerti. Betul. Jadi kata rahasia itu nggak termasuk yang namanya adalah memahami alam. Kalau memahami alam ini, orang-orang yang kebatinan, paranormal, cenayang, bahkan orang-orang yang terjun dalam dunia yang di lapangan, itu bisa baca kok Pak Bro. Rahasia itu adalah sesuatu yang garis yang tidak dapat dibuka dan dibaca oleh orang-orang hebat. Jadi kalau mereka bikin begini, itu buat mereka bukan rahasia. Jadi sedikit kekurang tepatan tafsiran dari yang banyak kita dengar adalah kita berpikir kata rahasia itu selalu mengacu kepada firman Tuhan. Gini Pak Bro, yang namanya firman Tuhan ini, yang bagian sono pun baca. Yang baca tidak mengasihi Tuhan pun banyak. Di rumah Tuhan juga banyak yang baca tapi nggak mengasihi Tuhan kok. Buat mereka nggak rahasia. Rahasia itu adalah sesuatu waktu kita melihat sesuatu, tiba-tiba kita bisa melihat yang tersembunyi satu, kok orang pada nggak tahu sih? Gitu. Dan kalau itu rahasia, saya beritahu, Anda pun susah ngomong sama orang lain.
Hmm. Kalau Anda ngomong dengan gampang sama orang lain, menjelaskan, nggak jadi rahasia lagi. Saya kasih tahu kamu rahasia ya, begini-begini. Pak Bro mau cerita sama orang lain pun, aduh, kayak susah, itu rahasia namanya. Jadi level rahasia kepadamu diberikan rahasia kerajaan sorga. Makanya kita ini bukan anak kegelapan, anak terang. Yang tidak tiba-tiba akan datang, nggak bisa luput. Kita sudah bisa membaca bau-baunya. Tapi uniknya, satu masalah kita adalah, kita nggak bisa tunjuk hidung, Pak Bro. Tahu nih ada feeling, tapi nggak bisa tunjuk hidung gitu loh. Tapi kita udah feeling, ini kondisi keseragaman ini ada sesuatu nih, tapi kita nggak bisa tunjuk hidung. Iya. Gitu. Great reset kan gitu konsepnya Pak Bro ya. Betul. Kita tahu something happen, tapi kita nggak bisa tunjuk hidung. Apalagi yang namanya seminar 2017, ya toh. Endingnya kalau ini berhasil kita bisa mengurangi populasi manusia 10%. Saya bingung. Kalau pengobatan berhasil, orang mati, populasi, nggak akan habis, nggak akan berkurang. Bagaimana mungkin pengobatan berhasil, tapi populasi bisa kurang 10%? Maksudnya apa ini? Nah, Anda mencium sesuatu, tapi Anda nggak bisa ngomong. Itu namanya rahasia. Dan rahasia cuma ketemu sama orang dekat, Pak Bro. Kalau orang jauh bisa dapat rahasia, namanya rahasia umum, alias kepo, ngember. Rahasia itu cuma sama teman dekat. Makanya kenapa sih kita membangun keintiman dengan Tuhan yang penting? Apa sih tujuan akhir dari kita cerita ngobrol gini, ngalor ngidul sepanjang Rabu ini? Tiap Rabu, jawabannya satu, supaya Anda dekat sama Tuhan dan ngerti membuat amal agung itu penting. Betul. Yes. Nah, kalau enggak ya gitu-gitu aja nanti. Gitu ya Pak Bro ya? Saya melihat tadi Pak Bro berkata tentang depopulasi. Kita kemarin udah ngebahas tentang metaverse ya Pak Bro ya. Ini udah kelar belum nih? Apa gambar-gambarnya nih? Pak Bro kan biasanya punya gambar puluhan. Masih satu Pak Bro, tapi sebelum itu kasih saya bridging dulu Pak Bro. Oh ini bridging, oke, ya metaverse. Jadi, kalau tadi ngomong depopulasi Pak Bro, nah, dengan metaverse yang akhirnya semuanya melihat saya, dan saya Pak Bro. Kecenderungannya adalah otomatis akan terjadi populasi yang tidak berkembang, benar nggak Pak Bro? Iya, betul. Jadi gini, untuk orang-orang di level menengah ke atas yang tersentuh teknologi, mereka tidak lagi punya pemikiran terhadap populasi. Bukan berarti nggak punya anak loh Pak Bro. Itu adalah biological sistem ya. Mereka bisa punya anak, but mereka nggak punya hubungan sama anak-anak itu. Mereka bisa punya keturunan, but mereka tidak pernah akan memberikan legacy kepada keturunan tersebut. Itu yang namanya depopulasi. Kata depopulasi orang mengacu hanya kepada genocide, ya toh, pembunuhan, penyakit sampar, pengurangan kelahiran. No, dalam kekristenan depopulasi adalah pada saat kita tidak ada jiwa baru. Tidak ada komunikasi yang baik antar manusia. Itu depopulasi. Nah, jadi kita nggak bisa ngomong yang sempit, harus sedikit lebar. Teknologi kita dengar tadi, gitu ya, kan mungkin nggak terlalu adil ya Pak Bro, kalau kita menunjuk hidung kepada metaverse ya. Baru lahir deh, udah diomongin WBW lagi, baru lahir tuh. Rugi banget, kesel banget tuh kalau yang. Untung kita ini kan kecil Pak Bro ya. Kita nggak tunjuk hidung, tapi gini, dampaknya itu adalah depopulasi. Nah, kalau kelas yang paling bawah nggak tersentuh, itu ya mereka sudah populasi jalan terus, tapi substansi populasinya itu sudah decrease, Kan kita ini punya sumber daya manusia bisa 2030 nanti mencapai 250 juta, Pak Bro. 350 juta. 350 juta, iya. Itu kalau bentuknya kayak begini semua, Pak Bro. Itu bukan manfaat itu endingnya. Kebutuhan makan, kebutuhan lahan, berantem itu bahaya itu. Itu harus diselesaikan dengan cepat. Siap. Pak Bro, ya. Saya kasih lihat gambar terakhir dari slide saya, boleh? Ya, terakhirnya seri ini ya. Oh iya benar. Ya. Oke. Ini Pak Bro. Double asteroid redirect test. DART. Ya. Ini kan
ini Bruce Willis di Armageddon film, ya toh. Nah, Tahun berapa tuh Pak Bro? Ini saya cuma ngelihat gini Pak Bro. Pak Bro I'm ingat living off a 2015? jet plane ya, lagunya kan? Pak Bro ingat nggak kemarin kita ngebahas 2015 itu waktu CERN, tiba-tiba 2015 keluar banyak hal-hal baru ya Pak Bro. Nah ini 2001 kok tiba-tiba juga banyak muncul Pak Bro ya. 2021. Iya 2021 maksudnya. Adalah kayak harpnya keangkat lagi, lalu ini muncul banyak hal yang muncul di 2021. Ini peta jalan ya. Ini jangan bilang saya kasih nubuatan ya. Satu nih. Ini pandemi seragaman ya. Iya. Habis ini ekonomi. Ekonomi seragamkan ya. dengan di force-nya pakai apa? Tekanannya pakai apa? Pakai climate changes. Karena kalau ekonomi nggak diseragamkan pakai climate changes, jalan masing-masing. Perang nanti, perang ekonomi. Ini perang ekonomi mau dikunci dengan climate changes. Apakah habis ini kemudian terjadi yang namanya bencana wabah akan selesai? Tidak. Jadi untuk ini adalah yang saya ngomongnya adalah peran utamanya dulu Pak Bro. Yang peran menjadi orang cuma cameo-cameonya tetap jalan Pak Bro. Cameo itu yang orang yang sliver-sliver itu loh. Orang hebat yang sliver-sliver ya. Nah, pandemi membuat keseragaman. Ekonomi keseragaman, tapi kan ekonomi harus ditunjang loh Pak Bro. Climate changes. Dengan cerita bahwa pandemi-pandemi berikutnya masih mengintai, saya nggak bilang ada. Ke depan Pak Bro, peluang bumi akan musnah karena benda dari luar. Ini akan jadi berita besar. Wow. Yang akan menyeragamkan pola manusia bahwa kita bersaudara, kita tinggal di tempat yang sama. Ayo sama-sama sekarang kita jangan ribut lagi, mari kita menghadapi serangan dari luar. Nah, serangan ini, makanya jangan aneh Pak Bro, ke depan ini, menjelang ini, pegang, catat aja baik-baik, terjadi apa enggak. Konsep-konsep mulai UFO, makhluk alien, vampire, zombie, akan mulai dikeluarkan, baik oleh konsep yang ada di tengah masyarakat, maupun oleh dunia spiritual. Pak Bro, sudah berapa orang yang nanti mendapatkan mimpi soal zombie dan vampire? Bukan karena Anda sering nonton yang namanya film-film seperti itu loh, yang begitu-begitu ya. Coba dengar baik-baik. Pak Bro, yang gini-gini. Udah nggak zaman nih sekarang. Itu filmnya apa tuh yang gigit zombie itu kan banyak tuh. Iya. Gini Pak Bro. Pada saat itu keluar, konsep cerita itu keluar, itu juga ada doa-doa negatif yang menyertai. Dan itu dibaca oleh roh-roh orang percaya, spiritual kita. Ini kok seperti kok mimpi saya Pak terakhir tuh vampire terus ya, zombie terus ya. Apa betul jadi? Nah, repotnya habis dapat mimpi itu langsung mengulik, langsung keluarkan posting di WA. Lah ya ampun. Kalau baru dapat pesan satu, sebaiknya disimpan dulu, dikunyah dulu. Kenapa? Ke depan ini semua urusan sama ruang angkasa. Termasuk faktanya adalah asteroid yang sudah mulai banyak ini, Pak Bro. Ini kan benar-benar gayanya living on jet plane-nya Bruce Willis Armageddon itu. Tembak, minggir sekian derajat, meleset kan? Lewat. Ya, karena kalau nunggu dekat dengan bumi, takutnya nggak bisa digeser lagi. Masih ingat cerita saya bahwa China mau bikin matahari buatan, bulannya 3, ya sudah ada itu. Nah, Pak Bro, ini ke depan urutannya begitu. Nah, tinggal dicek, betul nggak omongan ini? Kan jejak digital, Pak Bro. Ini kan ada terus nih di YouTube, kecuali YouTube-nya tutup. Jadi ada terus nih. Coba dilihat, betul nggak ini? Ke depan, ini yang jadi masalah. Setelah climate change selesai, ancaman dari luar angkasa. Ada 2. 1, makhluk yang kita akan definitifkan nanti. Yang kedua adalah benda luar angkasa. Setelah ini kelihatannya tidur kita akan sedikit terganggu, tapi nggak apa-apa. Kita punya istirahat lama nanti di sorga. Amin. Di rumah Tuhan. Iya, iya. Saya ngeliat gitu, satu kotak nutup sini, satu kotak nutup sini, satu kotak nutup sini gitu ya Pak Bro ya. Jadi gitu. Kalau hidupnya cuma ikut arus, lari kiri-kiri, kanan-kanan, gampang, nggak ada pertahanan doa, nanti pasti tutup semua, kecepit Pak Bro. Kristen tuh hidupnya harus lapang.
Gimana tuh Pak Bro? Gimana Pak Bro? Kalau hidup sudah nggak ada punya pilihan, bertobat dengan cepat. Man's gift make a room for him. Karunia seseorang, talenta seseorang, anugerah yang Tuhan kasih pada kita, makes a room for him. Membuat hidupnya leluasa, jembar, luas. And brings him before the great man. Bawa dia ketemu orang-orang yang besar. Itu ada di Amsal tuh. Apa itu seperti ini Pak Bro, yang ayat ngomong bahwa kita menjadi lebih kecil dan Tuhan menjadi lebih besar. Jadi porsi Tuhan kita berikan lebih besar. Pada saat kita kasih Tuhan makin besar, hidup kita tuh makin lapang loh Pak Bro. Hari ini Bapak Ibu, para wisdomer, kalau Anda hidup semakin sempit, nggak banyak pilihan dalam hidup. Seperti kepepet terus. Mau, saya harus begini karena saya udah dipepet. Nggak bisa Pak. Kita itu manusia merdeka karena kebenaran telah memerdekakan kita. Kalau Anda berasa kepepet, jangan-jangan nafsumu yang bikin kamu kepepet. Atau engkau sedang bersiteru dengan sorga, sehingga engkau kepepet. Sekarang Pak Bro, kita nggak boleh kepepet hidup kita. Happy tuh, sejahtera atau sukacita tuh. Iya. Jangan pernah mau dipepet dalam hidup. Anda bisa tafsir ini banyak macam. Kalau mau lebih jelas, meet and greet. Nah Pak Bro, kalau kembali dari ke poin itu, bahwa sebenarnya gini, kalau kita di dalam Tuhan, selalu ada jalan. Betul. Selalu ada jalan. Tetapi kalau kita nih, saat ini, kita anak Tuhan, tapi ngerasa seolah-olah tidak ada jalan. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengintrospeksi diri ya Pak Bro ya? Kembali sama Tuhan, introspeksi diri. Selalu ada jalan dalam Tuhan. Dan Tuhan itu terang. Ya. Pak Bro, saya tuh baca Alkitab. Jarang loh hamba Tuhan dipepet sama Tuhan sampai nggak bisa berkutik, kecuali yang bandel-bandel. Ayo, Yakub di sungai Yabok. Yakub. Kenapa dipepet? Ya, lihat aja gayanya. Coba lihat hamba-hamba Tuhan yang di Paulus itu loh. Nggak bisa dipepet. Paulus bahkan tidak bisa dipepet dengan nubuatan. Bayangkan Pak Bro, saya baru lihat satu orang itu. Nggak bisa dia. Dia nggak mau dipepet dengan. Kenapa? Hidupnya tuh merdeka. Gitu. Jadi kehidupan dia, kesulitan dia tidak buat dia kepepet. Semuanya pilihan. Tuhan pernah bilang gini Pak Bro. Kamu pikir bahwa aku tidak berkuasa untuk menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali? Tuhan Yesus mati di kayu salib itu rela. Bukan karena kehabisan darah. Banyak orang berpikir, tancep, cur darah, digebukin, nggak kuat, habis darahnya meninggal. Enggak, kita berkata bahwa aku berkuasa menyerahkan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya kembali. Jadi Tuhan tuh meninggal rela, Pak Bu. Bukan kepepet. Jadi hati-hati yang kepepet hari ini. Kepepet duit, kepepet. Ada yang salah dalam hidup perancanganmu. Saya udah umur segini, Pak Bro. Saya harus menikah, Pak Bro. Udah nggak ada lagi dipepet sama orang tua. Kelihatannya dalam hidupmu ada harus dibenahi. Jangan bilang ucapan ini sebagai sebuah penghinaan ya, Pak Bro. Ini sebuah teguran. Iya. Jangan sampai hidup kepepet. Harus disikapi dengan kepositifan ya, Pak Bro ya. Iya. Apabila engkau mengerti kebenaran dan firman Tuhan itu kebenaran akan memerdekakan engkau. Siapa yang kepepet hari ini? Ayo. Ya saya harus begini, saya sudah dipepet begini, nggak bisa begini. Kelihatan sekali mudah menyerah. Karena memang tidak merdeka. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat
di dalam kitab kehidupan. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Cool Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Roni Daud Simeon. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, pukul 6 pagi, bersama Aruna Wiryolukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Doa puasa bersama dari tanggal 1 sampai 21 Desember 2021 selama 21 hari dengan tujuan berdoa sebagai berikut. Doa puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis serta dihimbau untuk jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah news flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.